Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Loading Film. Nah, kali ini saya akan mengenalkan sebuah alur film yang berjudul Dead Sentence. Film ini dirilis tahun 2007 yang disutradarai oleh James On. Yang seperti kita tahu filmnya cukup keren. Yang dimana seorang ayah yang berjuang menyelamatkan keluarganya dikarenakan terlibat dari para kelompok perampok yang sedang beraksi hingga mengakibatkan dia kehilangan anaknya. Penasaran? Langsung saja kita saksikan. Cekirat. Nah, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, tidak ada salahnya kan kita klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan ulasan cerita menarik lainnya. Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor yang memiliki kehidupan bahagia. Nick sendiri memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki yang bernama Brandon dan Lucky yang masih remaja. Kebahagiaannya pun diabadikan sejak anak mereka masih kecil hingga tumbuh dewasa. Di malam itu, Brandon akan melakukan pertandingan bisbol, dan karena si ibu harus mengantar Lucky ke dokter gigi, akhirnya Nick lah sendiri yang akan mengantarnya. Saat pertandingan berlangsung, Brandon main sangat bagus, sehingga hal itu membuat Nick bangga. Brandon pun memutuskan ingin pergi ke Kanada untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Asik berbincang-bincang, Nick melihat mobil yang mana lampunya tidak menyala. Ia pun mencoba menyapanya dengan mendim lampu jarak jauh. Mobil itu pun membalasnya. Tidak berselang lama, mobil yang didimnya tadi kembali dan memepet mobil Nick, lalu kemudian pergi. Nick pun mampir mengisi bensin, dan saat menunggu Brand meminta izin ke Alfamart untuk membeli minuman, tak diduga disinilah awal semua mimpi buruk terjadi. Saat si ayah menelpon ibunya, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka pun menodongkan senjata. Kasir pun mencoba menekan alarm, namun perampok itu melihat gerakannya lalu menembaknya. Brand yang berada di dalam toko itu pun sontak kagum melihat aksi perampokan ini. Dikarenakan Brand menjadi saksi perampokan itu, kemudian para perampok itu berencana membunuhnya. Terjadilah cekcok antara perampok itu, dan Joe, salah satu bagian dari perampok itulah yang diputuskan untuk menghabisi Brand. Kemudian Joe mengayunkan golok ke arah Brand hingga mengenai lehernya, lalu dia tersungkur. Mengetahui hal tersebut, Nick langsung menutup teleponnya dan lari ke sana, namun dia malah tertabrak oleh mobil. Setelah menebas, Joe malah ditinggal teman-temannya, namun Nick berhasil menangkap Joe dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur, Joe pun tertabrak mobil hingga pingsan. Nick pun menghampiri Brand yang sedang sekarat, kemudian membawanya ke rumah sakit. Lucky dan ibunya pun sampai di rumah sakit. Ketika itu dokter mengatakan bahwa Brand sudah tidak bisa tertolong lagi dan sudah meninggal saat tiba di rumah sakit. Keesokan harinya, Nick diminta untuk melihat pemuda yang menjadi pelaku di malam itu. Nick mengatakan pelakunya nomor 5, namun ternyata Joe masih berusia sangat muda. Esoknya sidang pun dimulai, namun ternyata Nick sebagai saksi utama mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa karena malam itu gelap. Dan Nick membiarkan pemuda tersebut bebas begitu saja. Ternyata Nick mempunyai rencana lain di mana dia mengikuti gerak-gerik Joe yang tengah dijemput kelompok perampok itu hingga mengikutinya ke tempat di mana ia berkumpul. Setelah mengetahui alamat Joe, Nick pun pulang ke rumah langsung menuju ke gudang di mana tempat senjata dan peralatan lainnya disimpan. Ketika asik memilih senjata untuk dibawa,
Lucky pun datang dan mencurigai gerak-gerik ayahnya yang tampak aneh dan mencurigakan. Ternyata Nick berniat untuk membalaskan dendam Brand dengan membawa sebilah pisau belati di tangannya. Setibanya di sana, Nick yang memantau dari kejauhan pun beraksi. Joe pun terkejut melihat keberadaan Nick di sana. Nick yang sedang mempersiapkan aksinya pun langsung saja bergerak tanpa basa-basi. Namun Joe mencoba melawannya. Hingga terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Joe tertusuk di dadanya. Dan seketika Joe pun tidak bergerak. Nick pun bergegas mencabut belati yang tertancap itu, kemudian pergi membuangnya di sungai. Namun Nick juga mengalami luka di tangannya. Ketika teman-teman Joe bersulang untuk mengenang kepergiannya, kemudian datanglah laki-laki dengan marah dan menumpahkan bir. Dia bernama Billy. Billy dia adalah ketua geng perampok. Dia ingin kasus pembunuhan ini segera diselidiki. Billy pun memerintahkan untuk menanyakan kepada wanita yang bekerja di bar di mana Joe mati dibunuh. Alhasil Billy mengetahui pembunuhnya Joe yaitu Nick. Keesokan harinya pun Billy mengutus anak buahnya untuk memberikan sebuah paket yang berisi foto keluarganya. Nice office, motherfucker. Sir, should we escort this person out? Sir! Yeah? Get him out of here. Yang sudah ditandai garis merah dan mengancam akan membunuh mereka. Nick pun sontak kaget. Ia mencoba menelpon nomor yang ada di belakang foto itu dan mengatakan bahwa jangan mendekati keluarganya, kalau tidak dia akan menggorok leher seperti temannya Joe. Kepala perampok itu pun mengatakan bahwa Joe itu bukan temannya, melainkan itu adiknya. Kemudian ia menutup teleponnya. Nick pun bergegas menelpon istrinya dan meminta jangan keluar sampai polisi datang ke rumahnya. Nick? Honey, you okay? Until somebody comes. Promise me. Why? What's wrong? Honey, just stay there till... Dan menanyakan keberadaan Lucky yang masih berada di luar rumah. Nick pun bergegas menjemput Lucky. Ternyata Lucky berada di tempat di mana kakaknya Brand dibunuh. Ia pun membawanya pulang. Hingga akhirnya Nick pun meminta polisi untuk berjaga 24 jam di depan rumahnya. Di tengah malam, klakson mobil pun berbunyi. Ketika Nick memeriksanya, para polisi yang berjaga pun dibunuh. Dengan tak sadar, kelompok perampok sudah di dalam rumah Nick. Nick pun lari, berusaha kabur menyelamatkan dirinya. Namun banyaknya jumlah perampok itu, Nick pun tertangkap. Hingga akhirnya Nick menyaksikan istri dan anaknya ditembak oleh Billy, kepala perampok itu. Nick yang berusaha menyelamatkannya pun juga ditembak di perutnya hingga tak sadarkan diri. Nick ternyata dibawa polisi ke rumah sakit.
Ketika sadar, ia berontak karena masih dalam keadaan trauma. Polisi pun berusaha menangkapnya dan menenangkannya. Polisi juga memberitahu bahwa anaknya masih hidup dan dirawat di rumah sakit yang sama, namun keadaannya Lucky masih koma. Nick yang mengetahui Lucky masih hidup, ia pun bergegas menemuinya. Nick meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya bahwa dia sayang keluarganya. Just chaos. I'm so sorry. Lalu Nick pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Rencana pembalasan dendam pun dimulai. Walaupun tertatih-tatih, Nick pun bangkit berusaha untuk tegar. Keesokan harinya pun Nick mendatangi sebuah toko bir, lalu bertanya, apakah Anda kenal dengan Billy? Lalu tukang bir pun mengejeknya. Nick pun marah. Ia menghajar tukang bir itu. Selepas itu, tukang bir pun memberitahu di mana Billy berada. Nick pun kemudian bertanya, di mana tempat pembelian senjata. Pemilik bir pun memberitahu di mana tempat pembelian senjata itu. Sesampai di sana, Nick langsung memperlihatkan sejumlah uang yang mendapatkan senjata yang diinginkannya. Ia pun memberi banyak senjata lengkap dengan panduannya. To the bastards, 357 for guaranteed head removal is bound to make you feel better about what's bothering you. Ketika Nick mau pergi, pemilik toko pun mengacungkan pistol dan bertanya, apakah kamu mencari putraku, Billy? Sontak Nick pun terdiam dan kaget dan mengatakan, apakah itu putramu? Ya, itu berarti kau si bajingan yang membunuh Joe, betul kan? Kau bunuh anak termudaku, sekarang kau mencari Billy. Nick pun mengiyakannya. Namun ayah Billy mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Billy bukan urusannya. Bahkan meminta Nick membunuhnya, kemudian mengizinkannya pergi. Nick pun mempelajari senjata dengan buku panduannya. Dia mempersiapkannya dengan matang dan kemudian mencukur rambutnya. Setelah semua siap, Nick kemudian pergi ke tempat Heko di mana anak buah Billy. Sambil mengacungkan pistol dan menanyakan di mana keberadaan Billy berada, ia pun memberitahu keberadaan Billy. Ia berada di bekas rumah sakit jiwa yang sudah lama tidak dihuni. Selepas Heko ditembak, Billy pun mau pergi, ternyata ayahnya datang. Setelah terjadi cekcok antara ayah dan anak, Billy pun menembak ayahnya. Kemudian pergi menggunakan mobil ayahnya menuju ke bekas rumah sakit jiwa itu. Dan aksi balas dendam terjadi di sini. Billy pun datang, terjadilah tembak-menembak antara mereka. Billy kena tembak di bagian jari dan perut, sedangkan Nick kena tembak di bagian leher dan kakinya. Hingga akhirnya peluru mereka habis, dan Nick pun duduk di bangku sambil memegang lehernya. Sedangkan Billy tertatih-tatih mendekati Nick dan duduk di sampingnya dan berkata, lihatlah dirimu, kau tampak jadi salah satu dari kami. Aku berhasil menyeret kamu jadi seperti aku. Kemudian Nick pun mengeluarkan senjata yang disimpannya di belakang sambil berkata, kau sudah siap? Nick pun keluar setelah membunuh Billy.
dan kembali ke rumahnya sambil memutar video kenangan rumah tangganya yang dulu berbahagia. Nah, sahabat, sampai di sini cerita seorang ayah yang berjuang membalaskan dendam keluarganya. Jangan lupa ikuti terus ulasan video ini dan sampai jumpa.